Kerajaan Utara Israel pada abad ke-8 sebelum Masehi. Dalam materi Kerajaan Utara Israel, ada konteks sejarah dan politik, di mana periode ini Kerajaan Utara Israel mengalami kemerdekaan dan kemakmuran yang cukup besar, dikarenakan penurunan kekuatan Asyur di wilayah lain. Yang menjadi pemimpin pada saat itu adalah Raja Yerobeam II. Raja Yerobeam II berasal dari Israel, di mana ia adalah penguasa utama pada masa itu yang berhasil memperluas wilayah kerajaan dan memperkuat kekuasaannya. Namun, pada akhir masa pemerintahannya, ia dikarantina karena sakit, dan putranya Yotam serta cucunya Ahaz menjadi rekan penguasa bersamanya. Adapun kronologi sejarah yang terjadi pada abad ke-8 sebelum Masehi itu, terkhususnya hubungan antara kerajaan Israel, kerajaan Yehuda, dan kerajaan Asyur. Dalam periode ini juga terjadi perubahan penting seperti jatuhnya Samaria dan pemerintahan raja-raja seperti Tiglat-Pileser III. Materi ini juga menyebutkan peninggalan arkeologis di Samaria seperti fragmen gading berukir yang menunjukkan kemakmuran kerajaan Israel Utara. Kemudian ada jatuhnya Kerajaan Utara Israel pada abad ke-8 sebelum Masehi itu terjadi setelah penaklukan Samaria oleh Kerajaan Asyur pada tahun 722 sebelum Masehi. Para sejarawan Deuteronomis menilai jatuhnya kerajaan ini sebagai akibat dari kemurtadaan dan penyembahan dewa-dewa selain Yahweh atau Tuhan. Bab ini juga menyebutkan peristiwa seperti Perang Siro-Efraim, peran Raja Ahaz, dan juga perubahan dalam tradisi kenabian. Kitab-kitab nabi-nabi akhir dalam Alkitab disusun berdasarkan panjang teks dari yang terpanjang hingga yang terpendek. Kitab-kitab ini terdiri dari nabi-nabi besar yaitu Yesaya, Yeremia, Yeskiel, dan Daniel, dan juga nabi-nabi kecil. Nabi-nabi kecil itu terdiri dari 12 kitab, di mana ada Obadya, Hagai, Sefanya, Nahum, Habakuk, Yunus, Rut, Yoel, Mika, Maleaki, Hosea, dan Ratapan. Urutan kitab dalam nabi-nabi kecil mengikuti tradisi kuno dan secara umum bersifat kronologis, dengan para nabi dibagi berdasarkan periode Asiria awal, akhir, dan Persia. Adapun struktur dan penyusunan kitab-kitab nubuat dalam Alkitab, khususnya bagian yang berisi nubuat terhadap bangsa-bangsa. Dalam materi ini juga menjelaskan bahwa kitab-kitab nubuat tidak selalu disusun secara kronologis, tetapi seringkali berdasarkan tema. Contohnya, nubuat terhadap bangsa-bangsa ditemukan di dalam kitab Yesaya, Yeremia, Yeskiel, Amos, Sefanya, Zakaria, Obadya, dan Nahum. Genre ini mungkin berkembang dari konteks perang, dan Amos dianggap sebagai pencetus genre ini. Penulis nubuat tertulis dimulai pada abad ke-8 sebelum Masehi dengan referensi dalam kitab Yesaya pasal 8 ayat 1-2 yang menunjukkan perkembangan literasi. Kitab Amos. Kitab Amos adalah antologi yang berisi berbagai materi dan berbagai genre. Kitab Amos berisi tentang berbagai penglihatan dan nubuat-nubuat terhadap beberapa bangsa yang ada di sekitar Israel Utara. Dalam kitab ini juga berisi tentang 5 penglihatan ilahi, diantaranya adalah belalang, api, tali sifat, bakul dan buah-buahan, dan yang terakhir Tuhan dekat mezbah.
Yang dimaksud dengan nubuat-nubuat ini seringkali dimulai dengan frasa karena 3 atau 4 pelanggaran yang mereka lakukan. Dalam kitab Amos, nubuat dan hukuman ini ditujukan kepada Israel Utara dan Yehuda dan bangsa-bangsa tetangga mereka yang meliputi Damsyik, Gaza, Tirus, Edom, Bani Amon, dan Moab. Terkhususnya bangsa Israel dihukum karena kemunafikan agama di mana mereka melakukan ritual keagamaan formal tetapi melupakan tuntutan Allah akan keadilan dan kebenaran dalam memperlakukan sesama manusia. Secara ringkas, kitab Amos mengajarkan bahwa hubungan yang benar dengan Allah tidak hanya melibatkan ritual keagamaan, tetapi yang penting adalah menjalankan keadilan dan kebenaran dalam seluruh aspek kehidupan. Yang menjadi inti dalam kitab Amos ini adalah keadilan sosial dan penghakiman Allah atas ketidakadilan dan juga beragam kemunafikan yang dilakukan oleh bangsa Israel pada abad ke-8 sebelum Masehi. Baik, selanjutnya kritik Amos terhadap pelanggaran Israel dengan Yahweh, terutama kegagalan mereka dalam memperlakukan kaum miskin. Dan teks ini ada beberapa poin, yaitu pertama, Amos mengkritik kaum elit atau kaya yang di Samaria dan Yerusalem karena mereka memperlakukan kaum miskin dengan tidak baik. Yang kedua, Amos menantang keyakinan bahwa pemilihan ibu kota dengan Tuhan adalah jaminan keagamaan. Amos juga menyarankan bahwa ideologi kerajaan dan mengingatkan bahwa hubungan istimewa Israel dengan Yahweh bukanlah jaminan perlakuan istimewa. Di sini juga menyatakan bahwa celaka bagi mereka yang berbaring di atas tempat tidur gading dan bermalas-malasan di atas dipan memakan domba dari kawanannya dan anak sapi dari kandangnya dan menyanyikan lagu-lagu iseng diiringi suara herpa. Dan seperti Daud mempermotivasi dengan alat musik yang meminum anggur dari mangkoknya, dengan mengurapi mereka dengan minyak yang tidak baik. Karena itu, mereka sekarang akan menjadi orang-orang pertama yang pergi ke pembuangan dan pesta pora yang bermalas-malasan akan berlalu. Selanjutnya adalah hari Tuhan dan pernikahan Nabi Hosea, di mana menjelaskan bahwa hari Tuhan adalah konsep yang berkembang dalam literatur diapotik Yahudi dan Kristen, di mana membahas tentang pernikahan Nabi Hosea sebagai analogi hubungan antara Yahweh dan Israel. Kitab Hosea adalah salah satu kitab Nabi kecil dari 12 kitab dan mencatat poin-poin, yaitu hari Tuhan di mana Yahweh datang untuk berperang melawan musuh-musuhnya sekaligus musuh Israel. Teks ini mengutip dalam kitab Amos pasal 5 ayat 20 sampai 25, yaitu menunjukkan bahwa ritual keagamaan Israel seperti perayaan dan kurban tidak berkenan kepada Yahweh. Dan berikut yaitu serangan para nabi terhadap ritual-ritual dalam kenabian Israel, khususnya terdapat dalam kitab Amos, Yesaya, Yeremia, Hosea, dan Mika, di mana mereka mengkritik bahwa persembahan kurban dan doa yang disampaikan disertai dengan ketaatan batin dan kasih kepada sesama. Ketaatan lebih penting daripada persembahan kurban. Terdapat dua penafsiran serangan Nabi terhadap ritual cendekiawan dan ritual itu sendiri, sementara yang lain melihatnya sebagai kritik terhadap ritual yang tidak disertai dengan ketaatan penuh. Pesan Hosea. Untuk poin ini, Hosea memberikan dua gambaran penting tentang Yahweh dan Israel. Dia menggunakan dua metafora untuk menjelaskan betapa dekat dan baiknya Yahweh kepada Israel. Yaitu yang pertama, dia menggunakan metafora pernikahan, di mana Hosea menggambarkan betapa dekatnya antara Yahweh dengan Israel, bagaikan sepasang kekasih yang tidak dapat dipisahkan. Dan metafora yang kedua yaitu dia menggunakan metafora bapa dan anak.
Hosea memberikan gambaran bagaimana Yahwe dan Israel begitu dekat, di mana Yahwe sangat mengasihi dan mencintai Israel. Meskipun mereka tidak taat pada Yahwe, dan pada akhirnya Yahwe tetap menghukum Israel karena Israel tidak taat pada perintah Yahwe. Dalam 10 hukum yang diberikan Yahwe kepada Israel saja, mereka tetap tidak taat. Dan bukan hanya satu kali saja mereka tidak taat pada Yahwe, tetapi berulang-ulang kali. Bahkan setelah Israel keluar dari tanah perbudakan, mereka tetap saja menyembah allah-allah lain. Itulah bentuk ketidaktaatan bangsa Israel kepada Yahwe. Hosea juga memberikan contoh bagi siapa yang kurang percaya kepada Yahwe adalah monarki. Hosea juga mengambil setiap sikap tegas anti monarki terhadap para penguasa kerajaan Israel Utara. Karena pada saat itu kerajaan Israel Utara oleh bangsa Asyur menafsirkan bencana yang akan segera terjadi bagi Israel. Tetapi walaupun Yahwe marah terhadap Israel, ia tetap dengan penuh kasih mengasihi Israel. Untuk itu, pesan yang dapat kita ambil dari pesan Hosea ini yaitu tetaplah mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi kita, dan tetaplah mencintai Tuhan seperti Tuhan mencintai kita. Shalom.